Ya, kembali lagi dalam CNN Indonesia Outlook 2024 dan seperti janji kami tadi yang akan menghadirkan sejumlah narasumber untuk perbincangan seputar pemilu 2024 di mata anak muda. Betul sekali Freddy, dan juga sudah hadir menemani kami malam hari ini Muhammad Abror, juru bicara muda Amin, kemudian juga ada Zebi Magnolia Fawas, juru bicara muda Prabowo Gibran, dan Gita Permata Siregar dari juru bicara muda Ganjar Mahfud. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu politik dan anak muda. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu loh Mas Mbak sudah datang ke sini karena tahun baru. Biasanya sudah menyempatkan ya, ini jarang terjadi kan. Karena tahun baru biasa anak muda pada main atau keluar kota, tapi demi literasi politik anak muda harus tetap di sini ya. Menyambut demokrasi tahun 2024 yang lebih baik lagi. Amin, amin pastinya. Oke, kalau gitu saya ingin ke Jubir 01 terlebih dahulu. Siap. Mas Abror. Ya. Mas Abror, ini kan tema kita tentang politik dan juga anak muda. Ya. Anak muda kita sekarang di Indonesia mengalami bonus demografi. Yes. Tapi sebagai individu, Mas Abror, kenapa sih kok memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis di usia yang sangat belia? Memangnya nggak takut? Karena katanya politik itu ganas. Iya, pertama justru kita bersyukur ada ruang demokrasi, ada ruang politik, keterlibatan anak muda di situ justru jadi penting. Tapi kita ingin menggarisbawahi bahwa proses politik, proses demokrasi yang akan sebentar lagi kita hadapi tahun 2024 itu adalah ruangnya anak muda memiliki proses. Oke. Itu ya, yang kita sebut dengan proses meritokrasi, proses yang mengembangkan kita, proses untuk ikut mengabdi pada masyarakat. Karena sejarah kan mencatat ya bahwa seluruh gerakan kepemudaan itu semuanya terlibat dalam proses perubahan sosial ataupun demokrasi di Indonesia ataupun dunia. Nah, justru kita bersyukur di sini kita punya ruang untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut mewarnai ya. Dengan cara-cara kreatif, caranya anak muda, caranya untuk kita berproses, dan ya sekali lagi ini adalah it's time untuk kita membawa perubahan. It's our time gitu ya Mas Abrol ya. Kalau dari Mbak Zebi gimana Mbak? Ya, kalau saya sendiri sih saya percaya dengan hukum 10.000 jam. Jadi di mana seseorang akan menjadi ahli dalam bidangnya bila sudah memenuhi 10.000 jam tersebut. Nah, tentu saja untuk mengejar jam tersebut, makanya saya memulai dari usia yang bisa dibilang sangat belia ya gitu. Dan juga kalau misalnya saya sendiri memang tujuannya pasti ingin menjadi ahli dalam bidang. Nah, bidang yang saya geluti kan juga politik, ingin menjadi politisi ulung ataupun ingin menjadi ahli dalam bidang politik, tapi juga itu bukan tujuan utama. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah sebenarnya salah satunya itu panggilan juga, calling. Jadi saya sendiri dengan teman-teman saya pada saat duduk di perguruan tinggi itu juga mendapatkan kesempatan untuk mengadvokasi dan juga mengajar masyarakat di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Cilincing. Nah, izinkan saya bercerita sedikit aja. Jadi waktu itu saya ketemu dengan seseorang yang bernama Ibu Siti. Ibu Siti ini adalah seorang warga Jakarta Utara, dia adalah seorang janda dan juga memiliki anak asuh yang sangat banyak. Tapi kenyataannya Ibu Siti masih harus menghadapi masalah-masalah hak-hak dasar, yaitu sanitasi ataupun kekerasan seksual. Nah, saya merasa proses yang paling efektif adalah melalui proses politik, karena bisa memberikan perubahan dan juga bisa memberikan bantuan kepada Ibu Siti. Jadi bayangkan masih banyak ibu-ibu Siti lain yang bisa saya bantu, dan salah satunya itu memang harus lewat proses politik, karena ujung tombaknya adalah kebijakan publik. Nah, tentunya. Itu dia adalah salah satu yang harus kita cermati ya, karena ada yang bilang bahwa kalau politik tidak akan langsung berpengaruh terhadap kehidupan kita, padahal enggak sama sekali. Dari hal kecil bisa berdampak besar. Betul, karena bagaimanapun keputusan dari pemerintah itu akan sangat berdampak kepada hidup masyarakat Indonesia. Saya ingin ke Mbak Gita. Mbak Gita, kalau tadi sudah ada cerita dari dua rekan-rekan jubir muda lainnya, kalau Mbak Gita kenapa nih? Apa yang mengilhami Mbak Gita untuk bisa terjun ke dunia politik praktis? Iya, jadi begini Pak, Mbak dan Mas sekalian. Politik itu sekarang ini udah di keterlibatan. Bukan hanya sebagai kepentingan aja, tapi anak muda ini juga memegang. Bukan hanya sebagai komoditas, tapi sudah menjadi penentu. Jadi anak muda sekarang ini juga harus memberikan gagasan-gagasannya. Politik ini adalah beradu gagasan. Kita beradu pikiran, mana bukan lagi sekedar gimmick-gimmick belaka. Nah, jadi alasan saya kenapa bisa hadir di sini gitu ya, bisa masuk terjun politik itu juga salah satunya adalah saya melihat kalau anak muda itu sebagai penentu untuk membantu banyak orang, bermanfaatan kita terhadap orang-orang sekitar kita. Salah satu contohnya adalah saya punya spesifikasi dalam bidang pendidikan. Saya merasa pendidikan itu adalah paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap orang gitu. Kenapa? Karena setiap adanya pendidikan itu bisa merubah harapan, nasib setiap anak ketika dia memang dilahirkan dari
anak-anak yang keluarga yang kurang mampu. Tapi salah satu nasib dia bisa berubah karena adanya akses yang sama terhadap pendidikan. Nah itu yang harus kita kuatkan, yang harus kita gencarkan bahwa setiap anak atau setiap manusia itu juga punya hak untuk mendapatkan akses yang sama. Seperti itu. Ya, saya sependapat juga setiap orang punya kesempatan dan juga hal yang sama juga dalam meraih pendidikan apapun itu, apalagi anak-anak muda juga ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang politik ini sebenarnya juga dinamis kan ya, karena kondisi politik ada politisi senior-senior juga yang sudah melanglang buana sebelum Mbak Mas di sini kan. Nah, sebagai jubir-jubir muda atau politisi muda, apa sih tantangannya ketika menjalankan tugas sebagai jubir muda dari pasangan calon masing-masing? Mungkin dari Mas Abror terlebih dahulu. Iya, silakan. kalau bicara tantangan ini kan sebenarnya soal ini ya, pengalaman, jam terbang dan seterusnya. Sekali lagi justru ini jadi momentum kita untuk bersyukur bisa belajar lebih dekat melihat proses politik yang kita punya waktu untuk belajar gitu. Karena hari ini kita saksikan bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja atau bahkan tidak baik saja. Itu karena apa? Karena kita melihat bahwa ada etika yang dilanggar. Kita melihat bagaimana proses demokrasi itu harusnya diperjuangkan oleh anak muda. Nah, ini adalah ada proses proses belajar dan kita harus memanfaatkan itu secara baik. Perihal itu ada senior ataupun juga ada politisi yang sudah memiliki jam terbang lebih banyak, itu justru kita bersyukur untuk bisa belajar lebih dekat dan ini harus diwarnai dengan cara-cara kreatif. Karena yang membedakan anak muda dengan generasi-generasi sebelumnya adalah semangat perubahan, semangat untuk membawa hal-hal baru yang penuh dengan kreativitas. Oke, saya ingin ke Mbak Zebi ya. Kalau tadi Mas Abror sudah mengatakan bagaimana semangat perubahan. Nah, Anda ini seperti apa nanti sebagai jubir muda? Karena bagaimanapun kalau kita membicarakan kontestasi politik, paslon Anda ini kan lagi banyak isunya saat ini ya. Nah, Anda sebagai jubir muda, bagaimana bisa menyuarakan atau bisa mensosialisasikan program dari paslon Anda ke masyarakat? Oh, oke. Kalau misalnya soal itu ya, kalau dari TKN sendiri kami juga udah ada pesan dari Pak Prabowo. Kalau misalnya ada fitnah, kalau ada hoax, kalau ada yang nyinyir, senyumin aja. Kalau bisa acungin jempol. Atau jogetin aja? Iya. Ya, sama satu lagi, aku juga dari PSI kan. Jadi kalau dari Mas Kaisang juga nitip pesan. Kalau pemilu 2024 itu harus selalu santun dan santuy. Jadi kita memang tujuannya, pesan kuncinya itu ya emang politik riang dan gembira. Karena kita riang dan gembira, kita juga semangat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Karena kita juga lihat kan selama ini gimana program-program Pak Jokowi itu baik dan juga approval ratingnya juga tinggi. Jadi aku juga bersyukur sih mungkin tadi kalau misalnya boleh nyambung juga nih sama pertanyaan Mas Abror dikit. Bersyukur banget ada di TKN dan juga ada di PSI karena aku ngerasa beruntungnya sebagai anak muda itu diberikan banyak kesempatan luas dan juga tidak ada yang dibatasi juga sih. Jadi nggak ada yang namanya politisi. Bisa dibilang di dalam tuh nggak ada junior senior gitu lah, egaliter banget. Berarti sama-sama dapat kesempatan ya, Iya, tidak ada batas. Kalau dari sisi Mbak Gita gimana? Iya benar. Untuk senior sendiri sangat mendukung dan membuka kesempatan yang besar untuk anak-anak muda. Terlebih capres saya Pak Ganjar juga memberikan ruang yang besar untuk anak-anak muda. Dia memberikan akses yang sama, keterlibatan untuk dibuat di TKN kita itu TPN, Tim Pemenangan Nasional itu ada TPM, Tim Pemenangan Muda. Nah itu khusus untuk mendongkrak suara-suara anak muda, bukan hanya sekedar instrumentalisasi dalam pemilu, tapi ini juga sebagai menyerap aspirasi-aspirasi dari anak-anak muda. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu tentang salah satu program Pak Ganjar itu adalah Lapor Gub. Lapor Gub itu salah satu wadah aspirasi Pak Ganjar yang memakai sosial media untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat tanpa harus melewati lurah, RT dan segala macam ya. Jadi bisa langsung lapor ke situ, Pak Ganjar sendiri yang membalas tanpa ada adminnya sendiri. Nah itu juga memberikan pola pandang birokrasi. Birokrasi kalau digitalisasi kita ini memang harus dekat dengan teknologi dan ini memberikan sisi yang konstruksif dalam kampanye-kampanye anak muda. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita harus bisa memberikan ruang bagi anak muda. Betul. Karena anak muda ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai agen perubahan. Yes, benar. Karena kita juga dapat bonus demografi yang seperti kita bahas tadi ya, Ayu ya. Betul sekali. Nah, saya ingin kembali ke Mas Abror. Mas Abror, kita membicarakan swing voters di 2024 ini masih cukup banyak ya, sekitar 20-30% tergantung lembaga survei mana yang diambil. Tapi kebanyakan dari mereka ternyata juga anak muda. Nah, kenapa anak muda harus melek politik? Kenapa anak muda harus tahu siapa yang akan dia pilih? Padahal ternyata masih banyak sekali anak muda yang belum tahu akan memilih siapa. Apa pentingnya? Iya, pertama bahwa
anak muda itu adalah pemilih masa depan. Ya, bahwa politik akan menentukan arah kebijakan itu sudah menjadi hal yang pasti, sebuah keniscayaan. Oleh karena itu ya anak muda harus berani mengambil sikap, melihat pemimpin yang memiliki rekam jejak baik, yang memiliki gagasan yang disuarakan dan memang teruji, pemimpin yang mempunyai rekam karya yang bisa dinilai secara objektif. Nah, tadi terkait dengan swing voters itu. Saya justru ingin bercerita lebih dalam lagi bagaimana proses kampanye dari teman-teman muda yang ada di Barisan 01 yang mendukung Capres Anies Baswedan dan Wapres Bapak Gus Muhaimin Iskandar. Itu kita selama ini melaksanakan sebuah giat-giat yang memang justru ditujukan untuk memberi ruang bagi swing voters itu dapat punya dialog dengan capres dan cawapres kita. Salah satunya yang dilakukan sama teman-teman Ubah Bareng. Itu adalah Desak Anies dan Selepet Imin. Kita sudah laksanakan kurang lebih di 10 provinsi. Itu yang tujuannya adalah memberikan dialog kepada anak muda yang mungkin masih ragu, yang selama ini mungkin masih belum dapat akses berkomunikasi dengan capres dan cawapresnya. Nah, alhamdulillah ini proses yang sudah berjalan dan insya Allah ke depan akan kita laksanakan sedikit. Kemarin kita laksanakan terakhir di Banyuwangi, kita adakan di pinggir pantai bersama banyak nelayan saat itu, dan juga ada anak muda di sana. Sebelumnya kita adakan di pasar, sebelumnya kita adakan di banyak tempat, di coffee shop, di ruang-ruang dialog anak muda, dan tujuannya lagi-lagi untuk memberikan demokrasi, ruang demokrasi yang mengedepankan ide dan gagasan. Yang kita percaya bahwa itu akan membawa capres dan cawapres kita bisa dikenal lebih dalam dan dipilih secara objektif oleh anak muda. Dan lagi-lagi ini bukan tentang gimmick semata yang hanya menampilkan atraksi, tapi justru kita membuka ruang dialog yang banyak. Jadi intinya adalah ruang dialog yang dibuka. Baik, Mas Abror, Mbak Zebi dan juga Mbak Kita akan jeda sejenak, tapi nanti kita akan terlebih dahulu melihat sebuah tayangan, nanti kita akan sambung lagi perbincangannya ya. Jadi sebelum perbincangan dilanjutkan pemirsa, kita akan melihat beberapa tayangan yang ringan dari para cawapres bicara tentang seni dan budaya. Nah, yang pertama adalah cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat bersama. Di tengah waktu yang cukup padat bagi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saya mencoba di berbagai kesempatan untuk mewawancarai beliau, tapi rupanya cukup padat agendanya, dan sekarang di dalam pesawat saya coba berbincang singkat dengan Mas Gibran. Masih cari tempat duduk juga saya nih. Masih banyak yang lewat? Oke, silakan. Kita cari kesempatan di dalam kesempitan. Jadi, momen-momen memanfaatkan waktu di sela-sela kampanye belusukan, beliau harus bisa mengatur jadwal makannya. Silakan dilanjutkan dulu makannya atau sambil ngobrol boleh? Oke, Mas Gibran, masih punya waktu senggang nggak buat kayak nonton film, denger musik? Sebenarnya di acara-acara belusukan kita kan nggak semuanya formal ya. Ada yang diskusi sama UMKM, ada yang dalam bentuk konser. Kemarin malam kan juga kita sebenarnya tidak nggak ada kampanye yang formal. Kemarin juga misalnya perayaan Natal sama teman-teman di Manado. Jadi ya kampanye itu kita anggap sebagai kegiatan yang tidak terlalu kaku, yang penting bisa bertemu dengan warga, menyapa warga, diskusi dengan warga. Mas Gibran sambil makan nih, ngomong-ngomong soal tadi industri film, terus musik, kalau genre film yang Anda suka nonton jenis seperti apa? Saya lebih suka series. Apa ya? Series yang terakhir saya tonton tuh Lost. Lost sudah lama banget sih itu. Lost itu berapa season ya? Season sampai 5 season. Apalagi ya Game of Thrones. Itu One Piece. Itu anime. One Piece belum tamat. Ya. Oke, karena waktunya lebih banyak belusukan sekarang ya. Oke, kalau musik Mas? Musik banyak. Kemarin kita nonton Coldplay terakhir sama istri. Oke, terus melihat industri film dan musik di tanah air, tanggapan Anda seperti apa? Habis COVID itu kita punya punya fenomena di mana konser itu langsung jadi kayak padat banget ya, terutama di Jakarta dan wilayah sekitar. Saya kira pasca COVID
di saat-saat recovery seperti ini, industri musik, industri konser, terutama konser yang offline ya, bisa recovery-nya cepat. Soalnya anak-anak muda kita juga udah kangen semua sama yang namanya konser, kegiatan-kegiatan offline. Mas, kalau industri musik sendiri dan film ketika mungkin nanti Anda terpilih, apa yang Anda upayakan untuk industri film nasional, terus juga industri musik nasional? Yang jelas kami kemarin sudah memaparkan agenda ke depan, hilirisasi, pemerataan pembangunan, UMKM dan ekonomi kreatif. Masuknya ke ekonomi kreatif ya. Ya apa yang sudah saya lakukan di Solo nanti harus kita amplifikasi. Solo kan baru aja juga kita dibantu juga sama Pak Sandiaga Uno masuk ke kota kreatif UNESCO. Nah ini kan harus kita tingkatkan terus musiknya, terus performing artnya kita harus genjot terus. Anak-anak muda kita kreatif semua. Tadi kan kita ketemuan dengan teman-teman kreatif di Manado, luar biasa sekali. Kita perlu banyak mendukung anak-anak yang punya jiwa entrepreneurship. Kepanasan ya Mas ya. AC-nya hidupin ya. Bisa bantu. Oke. Siap. Ini sauna. Terus ini menjelang tahun baru ini, Mas, mungkin rencana apa yang akan dilakukan bersama internal family melewatkan malam tahun baru? Ada agenda nggak? Ya nggak tahu ya. Paling di rumah aja. Kalau nggak ya ini silaturahmi dengan warga. Kan biasanya juga ada resolusi orang-orang untuk menyambut tahun baru untuk melakukan apa, refleksi apa, punya resolusi nggak tahun baru? Sebenarnya nggak ada sih untuk resolusi pribadi, saya nggak pernah punya resolusi. Yang penting aman, perayaan Natal tahun baru aman, warga bisa beribadah dengan nyaman, itu aja sih yang penting ya. Oke, terakhir karena saya sudah di kode-kode, saya punya 4 pertanyaan tapi harus dijawab dengan cepat. Ini pilihan ya, perjawabannya atau. Misalnya saya tanya durian atau pisang, Mas harus pilih salah satunya ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, musik atau film? Titipan ya. Musik atau film? Musik. Musik, oke. Modern atau tradisional? Dua-duanya. Salah satu. Ya tradisional aja. Oke, IKN atau Jakarta? KM. Yang terakhir, 1 putaran atau 2 putaran? Yang penting menang. Udah. Oke, terima kasih Mas Gibran, Mbak Selvi, terima kasih banyak. Selamat tahun baru juga sama keluarga, salam untuk keluarga. Terima kasih. Demikian perbincangan saya singkat yang ada di atas pesawat menuju Solo dan Jakarta. Teddy Zuhari, Indra Hadi, Manado, Sulawesi Utara. Ya, usai jeda kami akan kembali pemirsa. Dan tetaplah di CNN Indonesia Outlook 2024. Ya, kembali bersama kami dalam Dialog Pemilu 2024 di Mata Anak Muda bersama Mas Abror, Mbak Zebi dan juga Mbak Gita. Dan tentunya selain perbincangan yang menarik ini tadi tentang politik, kami juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkait liputan Cawapres. Ini membahas hal-hal ringan yang saat ini masih kekinian juga. Betul, kalau tadi dari Cawapres 02, nanti juga akan ada dari 01 dan juga 03. Kita akan tayangkan di CNN Indonesia Outlook 2024. Baik, kita akan lanjutkan perbincangannya malam hari ini. Saya ingin ke Mbak Zebi. Mbak Zebi, mengenai swing voters, ini pertanyaannya tentang bagaimana anak muda bisa menetapkan hati untuk memilih siapa paslon yang akan mereka percayakan nasibnya untuk 5 tahun ke depan. Karena masih banyak sekali anak muda yang belum melek politik. Seberapa pentingnya anak muda melek politik, Mbak Zebi? Jadi ini sih mungkin simple, aku pengen ngejelasin dari awal kita bangun, dari awal kita tarik nafas, terus juga kita berangkat kerja, terus pulang lagi tidur, itu semua terpengaruh oleh proses keputusan politik. Contohnya kayak apa? Misalnya kita berangkat kerja mau naik apa? Mau naik Transjakarta kah? Atau mau naik angkot kah? Dan juga pulang nanti kita pulang naik apa gitu. Jadi itu semua kan proses keputusan politik ya. Terus contoh lagi, misalnya kita bangun nih, kita mau ngurusin kerjaan kan biasanya cek WhatsApp atau nggak mau main game gitu. Internetnya lemot. Ternyata di beberapa daerah itu karena BTS-nya dikorupsi. Terus jadinya internetnya lemot. Balik lagi proses keputusan politik. Terus pas masa pandemi kemarin, bansos nggak turun. Total itu karena korupsi. Itu juga proses keputusan politik. Dan juga mungkin kalau misalnya kita lihat ya,
di Indonesia jauh di sana, mungkin di daerah timur gitu, yang nggak ngerasain selama ini sentuhan dari presiden ataupun dari pemerintah, tapi sekarang ngerasain kinerja baiknya Pak Jokowi gitu. Jadi sebenarnya politik itu ada di semua ranah kehidupan kita, dan itu mempengaruhi semua keputusan. Jadi masa depan Indonesia emas itu ada di tangan politik. Itu sepentingnya, makanya anak muda itu harus melek politik dan juga harus menentukan pilihan, karena hidup kalian itu ditentuin di sini gitu. Dan pastiin juga ya milih calon capres dan cawapres yang sesuai dengan gagasan yang pengen kalian pilih, dan apakah ia melakukannya dengan riang gembira dan juga dengan santai atau enggak. Apakah riang gembira dan juga santai cukup? Menurut pendapat Mbak Gita gimana? Oh iya, jadi menurut saya justru riang gembira dan santai itu juga hanya sampingan aja. Tapi yang lebih esensial, substansial itu adalah ketika anak-anak muda ini, saya lihat sekarang udah banyak ya di sosial media, di X ataupun di Instagram, justru yang paling out loud gitu ya, paling speak up itu tentang isu-isu di masa depan itu adalah anak-anak Gen Z. Saya lihat anak-anak Gen Z udah mengafirmasi tentang perempuan, saling membuka suara untuk isu-isu HAM, tentang kekerasan seksual, tentang isu korupsi gitu segala macamnya gitu. Nah itu saya lihat di sosial media itu Gen Z itu sudah mulai tertarik. Hanya saja mereka ini butuh dilibatkan lebih dalam partisipasi di politik ini. Nah, cara meyakinkan mereka adalah seperti tadi Pak Ganjar itu sudah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak muda untuk ikut bersama kami berjuang, memperjuangkan gagasan-gagasan atau narasi-narasi untuk menuju Indonesia unggul. Makanya Pak Ganjar itu punya tagline namanya Gaspol. Gandakan anggaran, sikat korupsi, poles birokrasi dengan digitalisasi. Begitu. Oke. Ini semangatnya nih sangat Sangat membara terasa ya, sekali ya membara tiga-tiganya ya. Tapi selain saya bangga sekali dengan rekan-rekan di sini karena masih muda ya, semuanya masih kepala dua. Di sini juga sangat aktif, tapi keterwakilan perempuan di pemilu 2024 adalah hal yang harus dicermati dan harus dikedepankan, karena bagaimanapun juga perempuan juga akan memberikan suara-suara yang pastinya akan sangat penting untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Oke, saya ingin ke Mas Abror lagi. Mas Abror, Anda sebagai jubir muda pasti diamanahkan oleh paslon Anda untuk bisa meraup suara anak muda. Kurang lebih seperti itu ya pastinya. Tapi kalau untuk pendekatan sendiri ke anak muda dengan orang yang lebih tua itu kan pasti berbeda. Ada nggak sih strategi khusus untuk melakukan tugas Anda sebagai juru bicara muda? Iya, pertama kita melihat bahwa proses demokrasi khususnya keterlibatan anak muda itu ya harus melalui cara-cara yang substansial tapi kreatif. Nah, makanya tadi saya sebutkan kita memiliki platform Ubah Bareng, ya, kita punya program Desak Anies, Lepet Imin, dan alhamdulillah tadi kalau bicara tentang bagaimana anak muda speak up di X atau di Twitter, ya alhamdulillah dua kegiatan ini selalu jadi pembicaraan belakangan. Bahkan beberapa kali trending, dan menurut Drone Emprit, saya kutip sedikit dari Mas Ismail Fahmi, bagaimana pola-pola yang menghadirkan dialog keterlibatan anak muda dengan calon pemimpinnya justru diapresiasi dengan lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang mungkin hanya mengedepankan gimmick saja. Itu pertama, itu adalah salah satu pendekatan kita. Kedua adalah banyak sekali sebenarnya gerakan-gerakan organik yang tumbuh, yang justru semangatnya dari teman-teman yang selama ini punya keresahan untuk membawa perubahan, begitu ya. Kayak kemarin masih di tentang Twitter atau X gitu, saya tadi baru scrolling. Sekarang tumbuh bagaimana teman-teman dari K-pop, fans K-pop itu membawa gerakan untuk mendukung Pak Anies melalui cara-cara kreatif. Bahkan ada yang mau membuat food truck, ya, food truck di kegiatan-kegiatan kampanye di daerah. Terus kemudian ada akun-akun yang memberikan pandangan-pandangan anak muda secara kreatif gitu. Bahkan ada juga inisiasi organik di mana mengumpulkan teman-teman yang punya keresahan yang sama untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Pak Anies dan Gus Muhaimin di sosial media yang selama ini mungkin didominasi oleh kampanye-kampanye artifisial yang dihembuskan oleh buzzer gitu. Jadi ada sekelompok anak muda yang membuat gerakan untuk memproduksi video-video jedak-jeduk tapi isinya tentang gagasan dan ide dari Pak Anies dan Gus Muhaimin. Ini adalah salah satu cara kita anak muda bahwa dibutuhkan upaya-upaya organik, upaya-upaya
yang datang dari masyarakat, dari anak muda untuk anak muda, bukan cara-cara yang artifisial yang mendominasi percakapan publik dengan buzzer. Itu rasanya adalah etika atau juga semangat yang selalu ingin kita jaga, dan ini adalah cara kita untuk returns the democracy to itself, mengembalikan demokrasi selayaknya apa yang kita pahami bersama. Tapi Mas Abro dari tadi ngomong gimmick-gimmick terus mau nyindir siapa sih sebenarnya? Bukan soal nyindir, ini adalah cara kita untuk mengingatkan bersama. Ini kan ruang Oke, demokrasi. siap. Oke, reminder itu penting ya, ayo juga Mas Abro. Tapi kalau misalnya berbicara tentang terjun langsung yaitu tadi dengan melalui media sosial dan juga digital, untuk dari pasangan 02 sendiri apakah ada strategi khusus untuk menyampaikan ide-ide atau program-program gagasan kepada masyarakat? Ya kayak tadi aku bilang ya, mungkin nggak kerasa kesindir sih, karena kata Pak Prabowo ya senyumin aja, kalau nggak acungin jempol kan. Tapi satu lagi, mungkin kalau misalnya apa strategi yang memang ingin diberikan ya kepada kayak tim TKN gitu. Kalau dari Pak Prabowo sendiri sih, ya goalsnya itu persatuan Indonesia. Jadi selama ini kalau misalnya orang-orang bilang gimmick, gemoy, itu semua tuh sebenarnya organik, jadi bukan datang dari Pak Prabowo. Kita bisa lihat kalau misalnya Pak Prabowo turun ke lapangan, ataupun datang ke acara, juga itu paling berapa lama? Maksimal 2 menit. Yang lain tuh ngomongin gagasan. Dan lagi orang-orang juga udah bisa lihat kok Asta Cita. Kita ada 8 Asta Cita. Dan sebenarnya kita juga ada program-program. Dan program-program itu memang berkelanjutan untuk Indonesia Emas nanti. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal strategi ya sebenarnya ya anak-anak muda udah tahu lah pemimpin mana yang mau mereka pilih. Orang narasinya muncul sendiri kok, organik kan. Prabowo bahkan nggak tahu gemoy itu apa guys. Dia muncul sendiri aja. Muncul dengan sendirinya. Oke, jadi memang sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tiba-tiba viral saja ya. Karena memang penggunaan sosial media di Indonesia sekarang sangat marak seperti itu. Saya ingin ke Mbak Gita, ada nggak mandat khusus dari paslon yang Anda dukung dari 03 Ganjar Mahfud untuk Anda sebagai jubir muda? Bagaimana strategi untuk meraup suara anak muda di Indonesia? Mandat khusus sebenarnya enggak. Kita semua sama buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita hanya menginginkan semua masyarakat dari kalangan bawah sampai atas itu terlibat. Terlibat, didengarkan suara-suara mereka. Dan untuk anak muda, saya cuma mau kasih tahu ke kalian, kalian bisa melihat dari track record dari pasangan calon masing-masing. Kalau Anda ingin melihat gagasan-gagasannya, kenapa saya akhirnya jatuh hati dengan Pak Ganjar? Karena saya melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu, bukan lihat dari track recordnya, dia mengeksekusi dari program-programnya itu berjalan, gitu ya. Itu mengeksekusi dan juga dia punya gagasan-gagasan yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang, seperti sikat korupsi, terus poles di birokrasi dengan digitalisasi, yang mana kita sangat menggantungkan dengan teknologi. Nah, teknologi itu jangan sampai kita buat sebagai hal yang destruktif gitu, tapi itu sangat membantu kita, sangat menarik kita untuk mendengar atau melihat suara-suara dari anak muda itu sendiri. Oke, dapat poinnya ya. Yuk, itu tadi sudah disampaikan 3 poinnya. Ada poin-poin yang penting ya. Tapi kalau boleh tanya, ini pertanyaan singkat saja terkait pesan kepada anak-anak muda di tahun pemilu 2024 ini apa saja? Singkat tapi soft selling boleh Ya, loh. jualan dikit. Jadi memang ini adalah ruang kita untuk bisa ambil bagian, ambil peran gitu. Dan mari kita jadi pemimpin yang rasional, pemimpin yang dapat membandingkan pemilih yang dapat membandingkan pemimpin dengan rekam jejak, rekam karya secara objektif gitu. Pak Anies selalu menyampaikan bahwa ini adalah cara kita untuk menjadi pemilih yang rasional. Jadi manfaatkan momen terbaik ini untuk melakukan hal tersebut. Dan ini tidak bisa dilakukan sendirian, kita perlu bareng-bareng. Dan ini juga ajakan kepada teman-teman, mari bergabung dengan upaya perubahan ini, semangat perubahan, dan kami anak muda yang mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin selalu berkomitmen menyediakan ruang dialog yang substantif, yang tentunya kita mengedepankan politik berbasis ide dan gagasan. Oke, baik. Saya ingin langsung ke Mbak Zebi. Silakan Mbak Zebi. Kata aja. Jadi anak muda adalah pemilik masa depan. Jadi anak muda, tentukan pilihanmu. Karena pilihanmu akan menentukan hidupmu. All in Prabowo Gibran. Ada tagline-nya ya. Ada tagline-nya. Lanjut Mbak Gita, bagaimana nih? Singkat aja, sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu teman-teman anak muda, saya udah rasa kalian sudah bisa memilih lah mana yang benar-benar bekerja dengan bukti nyata, bukan sekedar omongan belaka atau gimmick-gimmick belaka. Bisa dilihat dari program-program dari pasangan calon, bukan hanya sekedar program yang hanya omongan ya, tapi dilihat juga dari track recordnya.
Jadi saya rasa teman-teman terus gaungkan semangat beradu gagasan karena politik ini adalah milik kita. This is our youth. Dan anak muda yang bisa menentukan masa depan adalah anak muda yang bisa memilih mana pilihan politiknya saat ini. Iya, Ya, luar biasa luar sekali. biasa. Oke, jadi Freddy setelah berbicara dengan jubir 1, 2, 3 ini, kira-kira sudah menentukan pilihan belum? Sudah mantap tapi rahasia ya. Nggak boleh dikasih tahu ya. Terima kasih sekali lagi atas Terima kasih. waktunya Mas Abror, Mbak Zebi, dan juga Mbak Gita telah hadir bersama kami di CNN Indonesia Outlook 2024. Salam sehat selalu dan selamat berkontestasi di 2024. Amin.